banyak pemimpin yang sebenarnya bukan pemimpin. Dia cuma tukang perintah. Dia berperan sebagai mandor. Padahal generasi sekarang membutuhkan sebagai seorang mentor. Nah, coba kita duduk sejenak menyimak video ini. Apakah Anda termasuk pemimpin yang suka memberikan perintah? Apakah Anda pemimpin yang bergaya mandor? Sehingga anggota tim Anda tidak muncul kreativitasnya, tidak muncul ide-idenya. Dan jangan khawatir, ada kok cara kemudian mengatasinya. Ingin tahu? Ikuti video ini hingga tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, pernahkah Anda bertanya dalam hati, apakah saya ini benar-benar pemimpin? Atau jangan-jangan hanya tukang perintah? Pertanyaan ini mungkin untuk sebagian orang menohok. Tapi penting untuk kita renungkan. Karena terlalu banyak orang merasa dirinya pemimpin, padahal yang ia lakukan hanyalah memerintah, mengatur, dan menuntut. Hari ini saya ingin mengajak Anda melihat cermin kepemimpinan. Cermin yang mungkin membuat kita tidak nyaman, tapi bisa menyelamatkan banyak jiwa dalam tim yang Anda pimpin. Sebelum kita lanjutkan pembahasan, mari kita bedakan dulu antara pemimpin sejati dan pemimpin tukang perintah. Pemimpin sejati adalah mereka yang hadir untuk menuntaskan misi di muka bumi, menumbuhkan dan memberdayakan. Sementara tukang perintah hanya hadir untuk mengatur, menekan, dan mengontrol. 3M. Simon Sinek mengatakan, leadership is not about being the boss. It's about taking care of those in your charge. Dan dalam literatur kepemimpinan kontemporer, ya, termasuk transformational leadership, ya, yang itu dipopulerkan mungkin kalau Anda yang sudah bergerak di leadership tahu ya, oleh namanya Pak Bas dan Pak Rikyu gitu ya. Pemimpin yang otentik adalah mereka yang menjadi teladan, mendengarkan dan membangkitkan semangat dari dalam diri anggota timnya. Sedangkan gaya pemimpin yang otoriter, yang hanya mengandalkan kuasa dan perintah, sudah terbukti dalam banyak studi justru menurunkan motivasi intrinsik dan membunuh inovasi. Begitu kata pakar leadership yang lain yang bernama Deci dan Ryan. Ngeri ya? Mari kita uji diri kita sendiri. Apakah kita sudah menjadi pemimpin sejati atau belum? Gimana caranya? Nah, untuk membantu merefleksikan diri, ya, berikut saya sajikan 3 tanda paling umum bahwa seorang belum menjadi pemimpin sejati. Yang pertama, tidak mau mendengar, hanya mau didengar. Kalau semua keputusan selalu berasal dari Anda, dan Anda merasa paling tahu, maka tim Anda sedang tidak dilatih berpikir. Mereka hanya dilatih tunduk dan patuh kepada Anda. Akhirnya, nanti yang lahir adalah orang yang yes man, namun miskin kreativitas dan sangat tidak mandiri. Anggota tim Anda akhirnya hanya menjadi budak korporat. Yang kedua, selalu mengatur tapi jarang menginspirasi. Tukang perintah, ya, sibuk menyuruh dan mengawasi. Ya. Pemimpin sejati memberi arah, motivasi, menginspirasi, menyelaraskan. Jika energi Anda habis untuk menyuruh, bukan menyulut semangat, bukan menginspirasi, ada yang perlu dibenahi dalam kepemimpinan Anda. Dan bila ini terjadi, maka saya katakan Anda itu bukan pemimpin, tapi mandor. Padahal generasi sekarang tidak memerlukan mandor. Mereka lebih merindukan Anda berperan sebagai
mentor. Beda ya, mandor dan mentor. Yang ketiga, hadir saat marah, hilang saat dibutuhkan. Jika Anda hanya muncul ketika marah, ketika menegur atau menuntut, tapi hilang ketika tim sedang bingung dan butuh pendampingan, maka kehadiran Anda bukan membawa harapan, tapi membawa ketakutan. Setiap ada anggota tim yang dipanggil, Anda stres duluan. Bila ini terjadi, maka yang ada di top of mind anggota tim Anda adalah Anda itu pemarah, oportunis, hanya hadir bila Anda perlu dan Anda maunya saja. Ketika pemimpin hanya jadi tukang perintah, maka tim akan tumbuh dalam ketakutan, bukan keteladanan. Dan akhirnya, apa? Satu, mereka bekerja hanya karena disuruh, bukan karena punya rasa tanggung jawab. Yang kedua, mereka diam, bukan karena sepakat, tapi karena takut. Dan yang ketiga, mereka tidak akan berani berkreasi karena takut salah, takut dimarahi. Padahal dalam riset yang dilakukan oleh Google tentang tim paling efektif, yaitu Project Aristotle, dia mengatakan bahwa salah satu faktor utama adalah psychological safety. Rasa aman untuk berpendapat, rasa aman untuk mencoba, bahkan rasa aman untuk gagal. Tukang perintah menciptakan ruang yang sempit. Pemimpin sejati menciptakan ruang yang luas untuk tumbuh. Jadi salah itu biasa aja gitu. Kalau kita merasa masih punya tanda-tanda tukang perintah, ya, tanda kutip, jangan berkecil hati. Karena kesadaran adalah awal dari perubahan. Kalau Anda sudah sadar, oh aku masih tukang perintah, nggak khawatir. Saya akan berbagi 3 langkah sederhana untuk kembali ke jalan kepemimpinan yang utuh. Mau tahu? Atau mau tahu banget? Oke, kita mulai ya. Yang pertama, latih telinga, bukan hanya lidah. Dengarkan tim, bukan hanya untuk merespon, tapi untuk memahami. Terkadang tim Anda tidak membutuhkan solusi. Mereka hanya butuh didengarkan oleh Anda. Dan setelah Anda dengarkan, mereka akan mencari solusi sendiri. Ya. Sejak kecil, saya sudah sering mendengar nasihat. Ingat ya, Tuhan yang Maha Kuasa menciptakan 2 telinga dan 1 mulut. Artinya, kita diminta untuk banyak mendengar daripada banyak bicara. Latihan sebagai seorang pemimpin, banyak mendengar. Yang kedua, bangun kedekatan, bukan hanya kedisiplinan. Tim yang dekat akan disiplin karena cinta, bukan karena takut. Banyak pemimpin mengira bahwa kunci tim yang hebat adalah kedisiplinan. Tapi sesungguhnya kedisiplinan hanya terjadi ya kalau ada kedekatan. Itu akan melahirkan kepatuhan ya dan kemudian tunduk patuh sama Anda. Tim bisa jadi datang tepat waktu, tapi hatinya pergi entah kemana kalau takut sama Anda. Pemimpin sejati tidak hanya menegakkan aturan, tapi menyentuh hati, mendengar kegelisahan, dan hadir saat dibutuhkan. Karena ketika kedekatan tumbuh, disiplin bukan lagi karena takut, tapi karena cinta. Kalau bahasa Jawa, karena welas asih, ra'ufur rahim. Ya. Karena ingin memberikan yang terbaik. Bukan karena takut dimarahi, ya, tapi karena merasa dihargai. Jadi, kalau ingin tim Anda solid, jangan hanya kejar kedisiplinan, tapi bangun kedekatan. Sepakat? Oke, sekarang yang ketiga. Jadilah contoh, bukan sekedar pemegang kendali. Keteladanan Anda adalah energi kepemimpinan yang paling dahsyat. Jabatan bisa memberi Anda kuasa. Tapi keteladananlah yang memberi Anda wibawa. Banyak pemimpin sibuk memegang kendali, mengatur strategi, membagi tugas, mengawasi semua. Tapi lupa, tim tidak mengikuti perintah. Mereka mengikuti teladan. Kalau Anda minta tim datang tepat waktu, tapi Anda sendiri sering terlambat, mereka tidak akan berubah. Karena kata-kata Anda bisa didengar, tapi tindakan Anda
akan ditiru. Pemimpin sejati tidak sibuk menunjukkan siapa yang berkuasa, tapi diam-diam menunjukkan siapa yang paling bisa dipercaya. Maka, jika ingin tim Anda berkomitmen, tunjukkan komitmen Anda. Jika ingin tim Anda jujur, bersikap jujurlah dulu. Jika ingin tim Anda bekerja sepenuh hati, tunjukkan hati Anda dalam setiap langkah. Berikan contoh, dan tim Anda akan mengikuti cahaya itu. Sahabatku, mungkin hari ini Anda sedang dipercaya memimpin orang lain. Tetapi sesungguhnya Anda sedang diberi amanah untuk menumbuhkan jiwa-jiwa orang yang Anda pimpin. Maka jangan kejar kendali, kejarlah kontribusi. Jangan sibuk mengatur, sibuklah menghadirkan inspirasi. Jangan hanya memberi perintah, berikan arah, makna, dan teladan. Karena pemimpin yang hebat bukan mereka yang ditakuti saat hadir, tetapi yang dirindukan saat ia pergi. Mari kita tinggalkan cara lama. Mari kita tumbuhkan pemimpin sejati yang menyentuh hati, menumbuhkan potensi, dan juga membawa timnya menuju kehidupan terbaiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.